biarin. Biarin, pegang. Assalamualaikum warahmatullahi. Biarin. Tenang. Melawan naga besar yang sering memakan manusia-manusia di Imogiri. Jangan menutupi batu. Oke, jangan menutupi batu. Ya. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung dan mendoakan channel ini. Dan untuk netizen yang belum subscribe, ayo dong subscribe agar kita semangat terus untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Juga selain subscribe, komen yang positif, like dan juga share. Jangan lupa untuk share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Ya Sobat Mata Langit, kita sedang melakukan perjalanan. Ini kita belusukan jalan setapak menuju lokasi penelusuran namanya Goa Nogosari. Memang lokasinya di tengah hutan dan di perbukitan. Ini jalannya hanya setapak seperti ini, sebelah kiri jurang, sebelah kanan namanya apa ya, bukit itu, tebing. Nah, terus agak licin ya, jadi harus hati-hati ini kalau jalan sini. Kita belusukannya nggak tanggung-tanggung nih, demi Sobat Mata Langit untuk mengungkap misteri yang ada di sana. Ya alhamdulillah Sobat Mata Langit, kita sudah sampai di gerbang dari Goa Nogosari setelah melalui perjalanan setapak yang lumayan terjal tadi. Bismillah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini kita sudah sampai di sebuah lokasi yang namanya Goa Nogosari di Imogiri, Yogyakarta. Mitos di sini bahwa goa ini ada hubungannya dengan Pantai Parangtritis. Jadi ada jalan menuju ke Pantai Parangtritis. Saya juga nggak tahu ini kan goa, kok bisa ada jalan. Itu yang akan kita kuak nanti misterinya. Selain itu, goa ini konon kabarnya ada hubungannya dengan Kerajaan Mataram. Nah, seperti apa sih sejarah dari goa ini? Kita akan undang narasumber kita, yaitu Bapak Kuncen, yang akan menceritakan sejarah tempat ini. Namun sebelum kita undang Bapak Kuncen, Panglima bisa tolong pantau energi yang ada di sini, juga sosok-sosok astral yang terlihat oleh Panglima. Kalau saya melihat ini bibir goa ini kepalanya ya.
kepalanya, Kepala naga, ini gigi-giginya, taringnya yang saya lihat. Ini besar banget nih sebegini, ini besarnya nih, besar sekali. Saya ngeliat banyak orang berbaju putih, pakai udang putih gitu, banyak sekali di dalam. Jadi di dalam tuh kayak ada satu, saya lihat ada petilasan yang banyak tempat tirakat gitu ya. Jadi banyak aktivitas sebenarnya di dalam tuh. Jadi ini seperti perkampungan sebenarnya. Tapi banyaknya orang yang berbaju putih. Oh gitu ya. Jadi kayak orang-orang keagamaan gitu. Ada putri juga di sini saya lihat. Walau alam bisawab apa itu Nyi Roro Kidul apa ya. Tapi dia berbaju hijau seperti itu. Ramai juga anak kecil di sini. Banyak lain lagi ya. Nggak saya sebutkan ya. Banyak lain lagi. Mungkin di dalam lebih jelas ya Panglima. Ya. Saya mendapat informasi untuk masuk ke dalam tuh harus membawa senter. Makanya saya udah siap senter nih Panglima. Ini dari tadi di situ ada gelantungan kera putih saya lihat juga. Di sini. Ya. Oh, seperti Anoman gitu ya. Pasti pohon besar ini ya. Di Iya. pintu gua ini Sobat Petalangit ada pohon besar sekali. Sebenarnya ramai sekali di sini, macan juga ada di sini. Kita sama-sama akan mendengarkan penjelasan dari kuncen atau juru kunci dari tempat ini. Bersama saya sudah ada Bapak Slamet, beliau adalah kuncen dari lokasi ini. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Bapak bisa diceritakan sejarah gua ini bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, kula saking menika kula badhe matur dhateng Bapak lan Mbak supados kula menika dados kuncen sampun 50 tahun. 52 tahun menjadi kuncen. Iya Pak. Insyaallah muga-muga mboten wonten alangan setunggal punapa. Amin amin ya Allah. Permasalahan Gua Nogosari menika kangge sesirih lan wisata Jawa. Wisata Jawa menika kangge sesirih para raja-raja, para lain raja menika supados insyaallah kagungan pinuwunan napa kalantaran wonten Gua Nogosari ing mriki mboten kok nyembah kayu watu mboten. Sik baku kangge lantaran wonten ing Gua Nogosari. Oh, jadi sebagai tempat untuk tirakat. Bukan untuk menyembah guanya tetapi untuk memohon kepada Allah di tempat ini gitu ya Pak ya. Yang datang ke tempat ini dulunya raja-raja Pak ya. Ya raja-raja. Nah, kalau sampai sekarang warga Nogosari menika supados nderek prihatos insyaallah sedaya menika dipun ijabahi lan saged tentrem ayem. Kula namung matur nuwun sanget dene dipun suwi Bapak Dukuh Nardi menika supados insyaallah muga-muga mangke mahanani tentrem ayem ngrembakanipun mboten namung Dusun Nogosari menika sak Nusantara menika mangke sageta makmur jibar-jibur keselamatan lan gagas waras panjang yuswa. Terus apalagi Pak yang ingin diceritakan tentang gua ini? Nggih, saking menika kula badhe matur permasalahan pintu. Permasalahan pintu niku warga mboten mangertosi pintu niku sik ndamel sinten menika mboten mangertos. Tiba-tiba ada pintu ini. Saya yang bangun siapa enggak tahu siapa. Enggak tahu. Oh, ini bukan dibangun oleh warga. Enggak. Jadi udah ada sendiri gini. Tiba-tiba ada gitu Pak. Ceritanya gimana? Nah ceritanya niku wonten warga Nogosari sekalih 12 orang. kakak. Oh, 12 kakak ya. Kagungan mendo menika ical. Mendo itu apa? Kambing. Oh, kambing ya. Lah Kambingnya menika hilang terus hilang dipadosi menika wonten ing Gua Naga ing Nogosari mriki. dicari-cari ketemunya di sini. Kambingnya. Menika saged nemokaken menika. Oh, jadi ada salah satu warga kambingnya hilang di antara 12 kepala keluarga, dicari-cari ketemunya di sini. Pas ketemu di sini tiba-tiba sudah ada pintu ini. Dan di antara 12 kepala keluarga itu nggak ada yang ngaku. Siapa yang bangun? Enggak. Menarik ini Panglima, mungkin kita bisa ungkap nanti. Nanti bisa kita tanya-tanya juga. Kalau Bapak sendiri sering melakukan tirakat di sini, Pak? Apa mengantar Insya Allah, nggih mengantar tamu saking dari mana aja tamunya? nggih macam-macam saking seluruh Bunti Papan. Iya, seluruh penjuru Nah, Nusantara. pendamping kula ya niku Pak Dukuh Nardi menika Pak Dukuh ini? pemuda-pemuda monggo, Pak. menika. Mungkin bisa. Oh, iya, Pak. Masuk. Iya, silakan Pak. Ya, ini Pak Dukuh Nardi, kepala Dukuh ya. Oke. Bapak yang menunjuk Bapak selamat menjadi kuncen ya, Pak? Ya, untuk saya sebagai Dukuh di Padukan Nogosari, untuk Mbak Slamet saya beri amanat dengan persetujuan tokoh masyarakat untuk menjadi juru kunci di Goa Naga, Naga Bumi di Dusun Nogosari ini. Ya. Waktu itu pertimbangan Bapak apakah karena beliau memang asli warga di sini dan memang beliau sesepuh yang memang dituakan dan mengetahui sejarah dari gua ini, Pak ya? Alasannya memilih beliau ini? Alasannya bahwa Mbak Slamet ini
mampu dan mau, karena juru kunci di sini tidak dapat apa-apa. Suatu kedukuhan di dukuh kan sama-sama untuk mengabdi, termasuk saya sejak awal menjadi dukuh di Nogosari, niat kami mengabdi kepada masyarakat. Jadi walaupun istilahnya dalam tanda kutip tidak ada bayaran, tapi tetap dilakukan dengan ikhlas ya Pak ya. Insya Allah, Biar jadi insya Allah. berkah ya, Pak. Amin. Terus kalau yang diceritakan Pak Slamet tadi, mungkin ada yang kurang Bapak mau tambahin tentang gua ini Pak? Ya, selengkapnya untuk Gua Naga Bumi di Dusun Nogosari ini sebagai gua singitan Keraton Yogyakarta. Gua singitan itu maksudnya untuk persembunyian? Iya, gua yang satu-satunya gua tertua sebagai tempat memohon kepada Yang Kuasa para leluhur Keraton Yogyakarta dari HB 1 sampai 9 selalu di sini kalau tirakat di Gua Naga ini. Oh ya, berarti ini mungkin bisa dikelola lebih baik menjadi situs sejarah ya Pak ya? Mungkin bisa nanti ke depannya, mudah-mudahan sih. Ya, mudah-mudahan dengan nanti pendampingan dari kebudayaan mungkin situs Gua Naga ini menjadi aset satu-satunya di Yogyakarta yang tidak ada mungkin bandingannya. Iya. Yang nanti saya angan-angan bisa jadi gua sebagai tempat wisata religi Iya. khusus. Baik, semoga tayangan ini nanti bisa mendapat perhatian dari masyarakat luas dan ada perkembangan baik ke depan nanti ya Pak. Amin. Ya, sekarang kita langsung masuk atau bagaimana Bang? Boleh, Oke. Baik Pak, monggo. Monggo, Mbak Slamet, Bapak. Ya. kita pengen masuk. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, semua rombongan. Gimana Mbak Slamet, ada yang mau dijelasin? Nah, menika Ya, Nggih. ini apa ini sih? menika ingkang ngerso dalem ingkang kaping 9 Ndoro Jatun menika asalipun semedi wonten mriki. Oh, tempat semedi siapa? Mriki. Tempat semedinya siapa? Niku Pak? tahun Doro Jatun itu? niku tahun Hamengkubuwono ke 9. Dari Keraton Jogja nggih. Semedinya di sini. Ini banyak tetesan air ini dari atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menika Nggih. menika lumbung peceklik kalau zaman bengen lumbung. Cuman dulu banget ini lumbung, berarti isi beras nggih, Mbah? Oh ya padi, isi padi. Oh, gini. Tapi batu. Tempat lumbung tapi batu. Nah, kan iki pintune wonten 9. Pintunya ada 9. Niku lho. Ngeten iki wonten 9. Oh, apa ya? Relief ya? Apa namanya itu? Niku namanya napa namine? Ada 7 lapisan. Ngitung menika 9. Songo nggih, 9 apa ya? Sangang pintu. Sangang pintu namanya pintu. Pintu gerbang 1, pintu gerbang 2 gitu nggih, Mbak? Nah, menika ingkang dipun kangsiri menika tembus Pantai Parangtritis utawi Gua Cermek. Ini yang katanya cuma cukup untuk merayap saja, nggak bisa jongkok pun nggak bisa harus merayap. Tapi ini bisa tembus ke Pantai Parangtritis ya Pak. Saya dengar kalau misalkan kita cukup napas, ya kita akan sampai ke Parangtritis. Tapi kalau nggak cukup ya walau alam gitu. Karena mundur nggak bisa balik. Kalau udah masuk ya masuk gitu. Menika Nggih, Pak. menika patinasanipun Pangeran Ronggo. Pangeran Ronggo. Nggih, Pangeran Ronggo. Pangeran Ronggo itu dari Keraton Jogja. Jadi tembok itu tadinya Temboknya nggak gitu. gempal. Oh, tadinya temboknya lurus, tapi digaruk-garukin jadi berlubang seperti itu. Sakti berarti. Wah, ini Panglima dapat kalau ada yang terlihat bisa langsung disampaikan ke Sobat Mata. Wah, ini bayangan saya tadi ini nih. Niki Ya. Jelasan. pintu terakhir gerbang terakhir. Banyak itu kelelawar. Sebentar Panglima. Coba mau lihat sebentar. Ada apa? Ada apa Pak?
Enggak apa-apa. Terlihat apa? Nanti. Gimana ceritanya Pak? Jadi gerbang terake. Menika mboten kula critake. Mboten kula critake niki mboten wani critake. Mangke insyaallah Bapak menika sebatas mangertos piyambak. Jadi Bapak nggak mau menceritakan Panglima. Menurut Mbah Slamet nanti Panglima yang akan bisa mengungkap katanya. Iya. Nah, menika dipun namaken Gua Dandang. Apa namanya Pak? Gua Dandang. Gua Dandang. Iya. Dandang itu kan buat masak. Gua Dandang menika sepados insyaallah persis dandang. Lah menika tembuse pantai selatan. Oh, jadi Kan niku wau kan Parang Tritis. Tritis sana. Ini pantai selatan. Ya. Dengan catatan asal kuat Ya. napasnya bisa nyampe dan kuat ilmunya mungkin Pak ya. Mula simbah menika nenggot sik Gua Dandang niki ampun nganti kok laut selatan kok medal dateng gua mriki ampun ngantos. Iya logikanya kalau dia tembus ke pantai laut selatan kan airnya bisa tembus kemari dong, ya kan? Tapi sama Mbah diberi amanah untuk jaga jangan sampai ada air yang tembus kemari. Kalau kemari bisa banjir mungkin Mbah nih. Ya ampun. Walau alam ya. Nah niki Ini kah? tempate yang minuwun menapa dene kagungan hajrat menapa kemawon wonten ing mriki. Permohonan untuk Kalau ada yang ritual di sini tempatnya. Mohon apa aja sih Pak misalnya kalau kemari? ya Mohon keselamatan, Selamat. apa wali? angkat derajat, Kesehatan. ya kesehatan. Ini sobat mata langit ini yang di dinding ini kayak kelap-kelap kayak ada emasnya, ada permakanya. Enggak, gitu. saya kalau melihat bahkan di sini ini kayak ada warna pelangi gitu. Menika Ada pelangi. menika Iya. 7 warna di sini. di setani nika Disebut apa Mbah? sondel. Sonder. Sonder menika cara nune niku jarik. Menika Ibu Kidul Iya. nyukani Iya. Bunda Ratu bukti. suka. Iya. Bukti. Iya bener Panglima, ini sinar yang aku senterin ini Tuh, pinggirnya tengok. iya ya pelangi ya. Iya. Nah, ujung senterku berwarna pelangi. Mula kula disukani saran kalian Ibu sapa wae sing duwe Hajat. nggih mboten baju sing baju. biru utawi lendang biru niku ampun nganti telak-telak dibetaten pantai Parang Tritis. Oh, kalau pakai baju biru apa hijau Mbak? Biru. Oh biru ya. Padahal kalau mitosnya hijau, baju hijau nggak boleh ke pantai. Ternyata ini ada Lah menika informasi baru nih, biru. menika ngeten, Mbak. Nggih. Insyaallah kalih Pandukuh. Kala wau dalu menika Pak Dukuh sarene Selasa Kliwon menika ajeng nyuwun toya air janjang sak nginggilipun Mekah. Menika mboten wonten. Kenging napa kok sakniki mekaten. Mana Mbak? Ya. Ini. Oh iya ya. Subhanallah ini Niki saula ini airnya ngalir terus banyak nih. Bapak utawi Ini air zam-zam nggih Mbak? Kemarin tadi malam Mbak kesini. Pak Duko tadi malam kemarin Jam nggak? 12 belum ngalir nih. Bapak padahal nunggu-nunggu. Ya seandainya ada kita bawa pulang terus kita ninggalin botol di situ. Iya ya, biar ngalah berkahnya nih Pak. Iya. Ini kok kita datang alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini pertanda baik nih. Bagus, Aku juga airnya tahu bening banget. Ini Ini boleh dinaikin? Kak. Boleh dinaikin? Ya nggak apa-apa, yang sini. Ya. yang di sini nih banyak nih Panglima nih. Ini air. Ini sobat mata langit. Bening banget airnya. Kayak air jam-jam ya Panglima. Nah gitu. Udah, aku mau ngambil dari sini aja. Masih ngalir nih. Lah ceritane niku kalih Mekah mun inggil iki. Yang ini. Jam-jam. Jam-jam. Kalau sebelah sana itu apa ya? Kayak ada air ya? Kolam. Mau lihat nih Panglima? Ya. Saya nungguin Oh, nggak dulu. hidup nih. Bawahnya. Berkali-kali nih. Saya harus berkali-kali. Oh iya, nggak apa-apa. Oh iya boleh. Oh, ini apa? Buat sebelah sana. Ini? Nah justru itu Apa nih, Panglima Mbak? tadi Mbak nggak mau nyeritain yang di sini. Oh, mau ceritain di sini. Mbak bilang nanti Panglima akan mengungkap katanya.
Nek mboten bareng ke anu lho. Kenapa kok Mbah nggak boleh Mboten cerita? Bareng ke Nggak boleh ke sana. Oh, nggak boleh ke sana ya? Hanya dari sini melihatnya. Oh gitu. Nah, ada cerita apa di sini ya itu nanti yang jadi PR kita nih Panglima. Saya melihat ada sosok ratu di sini. Oh iya. Ini kayak Pakai baju? Kalau di kerajaan itu kan ada Singgasana. singgasana gitu dulu. Di sini singgasana ini. nek cerita kula mungkin mboten pas nek apa ini. Ya. Gak apa-apa kan Mbak yang tahu sejarahnya. Kalau Bapak kan dari sejarah turun-temurun, Kak Panglima kan dari Ini ke sana masih ada, Mbak? Buntu. Buntu ya? Sana buntu juga? Berarti di sini nggak ada yang nggak boleh masuk? Siapa saja? Oke, ayo kita pindah medium. Dari Sini aja. keraton. Masuk itu boleh, tapi nggak boleh mengambil sesuatu yang ada di dalam sini. Oh gitu. Maksudnya ngambil barang. Sekecil pun apa bentuknya. Oh, maksudnya ngambil barang. Oh, berarti di dalam ada barang ya, Pak? Ya, Dijelaske Pak Dukuh to. Nek Mbah mboten saged njelaske. Turun. Udah biarin. Biarin, pegang. Pegang. Enggak kamarnya. Pegang. Nggak apa-apa ya, biar. Baru mau mediumisasi sobat Pantangan. Biarin. Iya. Tenang. Jangan Tenang. mencelakakan Assalamualaikum. mediatorku ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tenang. Biarin. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita berbicara, Aki? Kita bisa ngobrol baik-baik, Iya. Aki. Kita mau silaturahmi Awas jangan kena matanya. ke goa ini. Kita mau bersaudara, bertanya-tanya tentang sejarah goa ini. Boleh kami mendekat, Aki? Awas Panglima. Awas licin, Panglima. Aduh. Aduh, ngeri aku. Assalamualaikum Aku lewat warahmatullahi wabarakatuh. Aku lewat mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ki. Sejarah goa ini. Bersilaturahmi kemari. Mohon maaf kalau kita kemari tidak membawa satu apapun. Kita hanya ingin menjalin silaturahmi. Ya. Aki bisa ceritakan sejarah goa ini sudah ada sejak kapan, Ki? Lamanya gitu. Usia dari goa ini. Goa ini Iya. sudah berada sejak kerajaan Mataram Oh, sejak kerajaan Mataram. Berjaya. Oh, gitu. Goa ini tempat wafatnya atau matinya Wafatnya siapa, Ki? Raden Rangga Raden Rangga. saat melawan naga besar yang sering memakan manusia-manusia di Imogiri. Jadi dulu ada naga besar yang sering makan manusia-manusia di Imogiri. Lalu Raden Rangga itu Yang membumi. Satu naga yang membumi. Jadi ada ular besar si naga yang suka makan orang, suka makan manusia, begitu ya, Ki? Jadi dia melawan itu Raden Rangga. Raden Rangga itu pengen menyelamatkan penduduk melawan naga. Putra dari Panembahan Panembahan Senopati. Iya. Tapi berhasil nggak waktu itu Raden Rangga memusnahkan naga bumi ini? Hanya saja beliau mati setelah membunuh naga itu. Oh, selama naga bumi. Jadi berhasil, tapi beliau sendiri setelah membunuh naga itu, beliau pun wafat ya. Astagfirullah, Lehernya kena ini gigitan naga. Tapi naga itu terbunuh di sini juga, Ki? Iya. Di sini juga terbunuh. Kenapa naga raksasa itu pengen makan warga di Imogiri? Waktu dahulu juga tidak mengetahui dari mana naga tersebut berasal. Tidak ada yang mengetahui. Ya, naga itu dulu saya memakan warga-warga Imogiri. Kerajaan jauh selatan dari Mataram. Lalu semua warga memberitahukan sosok naga tersebut pada kerajaan Mataram. Ya.
disuruhlah putra dari Panembahan Senopati. Beliau ialah Raden Rangga, dan beliau telah mencari naga tersebut ke semua tempat, dan naga tersebut telah membumi di gua ini, yang bersemayam di gua ini. Cara membunuh naganya gimana waktu itu Raden Rangga? Raden Rangga tersebut Beliau punya memiliki ilmu. suatu kekuatan yang kita tidak pernah bisa miliki. Itu sebuah anugerah yang Tuhan kasih kepada orang pilihan yang berarti suci. Cuman sayangnya kenapa akhirnya beliau wafat juga, Ki? Takdirnya. Memang takdirnya ya. Itu sudah di jalan yang Maha Kuasa. Beliau kena racunnya naga itu ya beliau. Naga itu sendiri apa sepasang dia dulu? Dia itu sepasang dengan sebuah ular seperti ratu, Apa? bermata hijau, Pasangannya kulit hijau, Iya. seekor ular. dan saya minta kepada Panglima Langit, tolong Panglima bawa anak itu, anak ular itu. Ada anak ular. Jangan sampai dia membesar. Karena suatu saat akan menyakiti warga-warga sekitar. Di sebelah mana, Ki? Boleh tunjukin nggak, Ki? Di atas apa di bawah? Coba aku santerin. Di atas lubang situ. Kata, Tadi dia selalu memantau kalian semua. ada anak ular memantau kita di situ. Kata Aki nggak boleh jadi besar, Panglima suruh. Nanti saya suruh cari sama orang sini untuk tangkap. Asian Panglima. Aku jagain ajan. Astagfirullahaladzim. Sobat Mata Langit, tiba-tiba terdengar suara azan. Ya. Biasanya kalau suara azan, sosok yang dimasukkan ke mediator keluar, karena tidak mau mengganggu biar kita beribadah. Kalau yang Muslim, kalau yang biasanya kalau yang kafir tuh kabur, nggak mau dengar suara azan. Nanti kita akan lanjutkan setelah azan. Yuk kita nyari tempat yang lebih aman. Yuk, sini aja nih, sini. Allahu Akbar. Mbah, sini Mbah, sama Pak Dukuh. Nanti boleh nanya-nanya juga. Takut aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salamunkum min Rabbil Rahim. Kenapa lihat ke Mbah Selamat? Anda kenal Mbah Selamat? Pak Dukuh. Selamat datang. Iya. Terima kasih. Kalau boleh tahu, ini dengan siapa? Saya. Kenapa ketawa? Anda siapa? Apa Panglima selanjutnya? Aku tahu. Senang saya bisa sampai ke tempat ini. Ternyata Tuhan mengizinkan langkah kaki saya sampai di sini. Sama. Iya. Kembali. Iya. Ini gua pertama yang saya datangi di Indonesia. Dan ini gua tertua. Iya. Sepatutnya yang tertua itu
harus disinggahi terdahulu. Wujud Anda apa? Panglima bisa tahu, tapi Sobat Mata Langit belum tahu. Bisa dijelaskan? Naga. Naga. Kami harus memanggil apa? Biarkan waktu yang akan menjawab selama kita berbicara. Karena siapa kita itu tidak bisa dinilai sejak awal kita berjumpa. Saya melihat banyak kehidupan di sini, terutama orang-orang pemuka-pemuka agama, sangat religius yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan tempat ini. Bisa Anda ceritakan? Banyak orang berpakaian putih, pakai udeng, saya lihat juga. Boleh ada satu tanda tanya besar mungkin di kampung sini yang mengatakan bahwasanya pintu gerbang papan di depan tidak pernah ada yang tahu ya Pak? Tidak ada. Siapa yang membuat? Apakah manusia? Apakah dari makhluk jin yang membangun? Orang-orang tertua di sini mengetahui itu sudah ada gitu ya Pak? Ya, sejak masih hanya 12 kakak sampai sekarang udah ratusan kakak ya Pak? Sejak penghuni yang sebenarnya seperti apa supaya tidak terjadi simpang siur dan tanda tanya, apalagi menerka-nerka, atau memang dulunya memang udah ada orang yang memelihara tempat ini sebelumnya. Yuk. Yuk. Panglima Langit. Iya. Ini Oma. Iya. Diamanku. Iya. Kunjungan kau. Iya. Akan kubimbing kau. Iya. Ini adalah tempatku. Iya. Ini adalah tempat istana yang sangat megah. Iya. Kau sudah bertemu dengan salah satu penggawaku. Oh, yang tadi masuk ke ibu nih. Ya. Permisi Panglima. Ya. Jangan menutupi batu. Oke, saya menutupi batu. Ya. Biarin. Ya. Silakan. Iya, nggak apa-apa, saya berdiri saja. Ini memang dari dulu sudah ada ini batu. Bentuknya seperti payung. Mbak Selamat sebelah sini. Ini kubah. Seperti kubah juga. Tepat di tengah mulut gua. Tepat di tengah mulut gua, benar. Ya, ini sudah ada. Lama sekali. Iya. Pada tahun 1600-an ini ditemukan. 400 tahun yang lalu. Ya, sangat lama. Ya. Justru dulu lebih kecil dari ini. Ini dulu sangat bermanfaat untuk para pemimpin. Iya. Di tanah Jawa ini, mereka sering sekali datang ke tempat ini. Iya. Bagi mereka manusia pada saat ini mengatakan Nogo itu hanya hayalan untuk bangsa manusia. Iya. Manusia pada zaman ini tidak percaya. Iya. Justru kami membantu Iya. berperan kepada para pemimpin. Kau tahu, manusia pada zaman dahulu tidak seperti pada masanya saat ini. Iya. Mereka itu mempunyai jiwa-jiwa, tapi tidak semua pemimpin, tidak semua manusia yang bisa mendapatkan tuntunan bagi kaum muslim itu karomah. Benar. Mereka bisa sampai ke tempat ini. Iya. Ini semua adalah sudah suratan. Di tempat inilah mereka bisa dengan tenang tidak melihat dunia. Iya. Apa yang kalian lihat di sini hanya batu dan tanah. Jauh dari dunia, sesak. Seperti kalian berada di lubang kubur. Disitulah kalian bisa merasakan detak jantung kalian sendiri. Coba di luar sana,
kalian tidak bisa mendengarnya. Itulah para pemimpin datang ke tempat ini agar dia bisa mengenali dirinya sendiri sebelum mereka mengenal apa yang dibutuhkan para rakyatnya. Kau tahu kenapa ada kayu-kayu itu di tempat ini? Kayu-kayu yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sosok yang berbeda. Dimanapun gua itu adalah tempat di mana mereka bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan, tergantung dengan hatinya masing-masing. Dia mau gelap atau terang, hitam atau putih, baik atau jahat, karena Sang Pencipta memberikan pilihan itu kepada manusia di saat dia memohon, dan semuanya harus melalui ujian. Jadi siapa yang membuat pintu? Iqra. Ya, itu pun diterima Di gua. oleh Nabi Iya betul. di dalam gua. Kau tahu kenapa itu tertutup? Ada salah satu manusia yang memang dituju, yang memang dirasuki. Ganti lagi. Olehku. Ini nenek apa kakek? Kakek. Untuk membangun itu. Untuk membangun Orang daerah sini. di luar kesadarannya. Oh, jadi yang bangun salah satu warga yang 12 kepala keluarga itu ya? Kene, Mbah. gue Apa Mbah? pengerti. Apa niate kau iki dikei lawang Kersane aman, Mbah. aman Nggih. karena memang kambing itu mengganggu ketenangan. Oh, awalnya karena kambing itu hilang itu ya Pak ya? Maka dari itu ditutuplah tempat ini. Jika tidak kambing itu datang ke tempat ini, maka ini tidak ditemukan. Ini tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya. Jadi yang bangun salah satu warga tapi dirasuki, jadi warga itu pun nggak sadar kalau dia bangun. Sadar, sampai memang dia tidak tahu dia yang melakukan. Itu semua bahan manusia. Kami tidak punya bahan seperti itu. Kayunya saking pundi Mbah? Alas mentau. Apa benar kayunya dari alas mentau? Lah iya, Siapa dulu yang pertama kali menemukan gua ini, Pi? seorang petapa. Dia orang pertama. Ya, Boleh saya tahu gitu namanya siapa dan asalnya dari mana? Sebelum ditemukan oleh para raja-raja. dia sedang mengembara ke tempat ini. Dia melewati tebing-tebing ini Dia benar sendiri. sendiri karena dia memang seorang petapa. Dia mengamalkan ilmu-ilmu apa di tempat ini? Ilmu kesukuan Sunan. Ya, benar. Dia berpakaian seperti ihram, Iya. Coba. berambut putih dan berjenggot putih. Apakah dia seorang wali? Semakin tersudut pertanyaanmu. Biasanya seorang wali yang memiliki Ilmu kesuburan Sunan. Kau tahu siapa Saifullah? Ada yang tahu siapa Kiai Saifullah? Ada yang tahu nggak Mbah? Kiai Saifullah itu sinten? Tadi itu dikatakan bisa sampai ke Parangtritis dan Pantai Selatan. sampai ke sampai lagi ke Pantai Selatan. Selatan. Laut Selatan. ya. Iya, benar seperti itu ya Ki. Ada yang mengatakan ini sampai ke Cirebon. Pertama kali dia itu selalu menggunakan kayu untuk alat keseniannya. Kalijaga. Kalijaga berarti. Ya Ki ya? Iyalah, Sunan Kalijaga yang lainnya. Ya, karena dia mendapatkan wahyu di tempat ini. Karena dia tidak senang berdiam diri. Dia selalu jalan ke timur, selatan, utara. Karena dia senang mencari ilmu. Sunan Kalijaga. Karena dia adalah Sunan termuda. Iya, Sunan benar termuda. Kalijaga berarti. Oh, beliau pertama kali menemukan tempat ini. Ya, dan tempat ini sebelumnya pun sudah ada Sudah ada. penunggunya. Siapa penunggunya? Siapa lagi kalau bukan Rojo?
Nogo. Sejak bumi ini diciptakan, dia sudah ada. Iya. Tapi yang diperangi oleh Raden Ronggo itu naga yang mana? Raden Ronggo. Ya. Kau tahu, seorang pemimpin akan diuji jika dia dalam petapaannya. Dia diuji untuk mengalahkan Nogo cilik. Dan dia berhasil melemahkannya, tapi tidak membunuh. Dipersilakan dia untuk menempati tempat ini sampai penerusnya harus ke tempat ini. Kalian tahu siapa pemimpin di tanah Jawa Barat? Begitupun sama Prabu Siliwangi. Ya, dia pun pemimpinnya harus bisa mengalahkan seekor. Oh, jadi naga itu sebenarnya nggak jahat, hanya sebagai ujian saja. Iya, karena di mata manusia itulah yang paling ditakuti. Tapi kok katanya membunuh warga, Ki? Dia banyak makan penduduk sini. Itu hanya hiasan seekor ular. Ular jika tidak diganggu, dia tidak akan mengganggu. Apakah orang-orang yang datang kemari mendalami ilmunya dengan tirakat, beliau udah dapat tuntunan dari seorang gurunya untuk berjalan kemari? Ya, benar. Lewat mimpinya, lewat bisikannya. Ya. Apakah di sini ada juga seorang kiai jin atau ulama jin atau aulia jin yang mengajarkan ilmu-ilmu? Kalau ada mau belajar ya, Pak. Siapa gurunya? Panglima penasaran. Ingat saja. Ujiannya nggak main-main loh di sini. Ya. Ya, ujiannya nggak main-main di sini. Raden Patah. Raden Patah, Kalijaga. Sunan Kalijaga. Iya. Terus kalau zaman sekarang banyak orang datang kemari itu mereka tujuannya apa sih, Ki? Yang kita tahu. Hanya ingin mencoba dan mengetahui. Jarang di antaranya ingin mengenal dirinya sendiri. Beda dengan kepentingan manusia pada zaman dulu. Kalau zaman dulu kemari untuk mencari jati dirinya, mengenal diri sendiri. Iya, karena itu penting. Jika dia mengenal dirinya, dia tahu kekurangannya yang harus dia penuhi. Bagaimana dia bisa menjadi sakti, menjadi hebat. Semua pemimpin pasti datang ke tempat ini. Aki, ini kan ada wacana nih, Ki. Pak Dukuh sama Mbak Slamet ingin tempat ini dibangun, dirapiin. Sudah siap kalian? Biar jadi tempat wisata religi gitu, Ki. Gimana menurut Aki? Silakan. Tanggung jawab dengan niat kalian. Ini alam manusia. Tapi ingat, bukan cuma manusia yang berkuasa akan tempat ini. Kita harus bisa saling bersama. Itu saja. Lestarikan, manfaatkan. Tidak apa. Ini adalah wisata keimanan. Betul. Ya. Putri yang di sini tuh siapa sih, Ki? Boleh nggak kita bersilaturahmi? Apa nama gua ini? Gua Naga Bumi. Naga Bumi apa Nogosari, Pak? Nogosari Dusun Padukuhan. Naga Bumi. Nama gue Naga Bumi. Naga Bumi berarti naga yang di bumi. Tapi main-main ke laut juga. Oke, tadi kan punggawanya bilang kalau di pojok sana itu ada anak ular, terus ngasih amanah ke Panglima untuk nyari anak ular itu. Jangan sampai dia membesar, karena kalau jadi besar akan membahayakan, katanya gitu, Ki. Tidak apa, karena ini memang tempatnya. Jadi biarin Karena aja. kalian banyak manusia yang datang. Ya. Tenang saja. Nggak akan bahaya. Diamin aja. Jika memang niat baik tidak akan mendapat celaka, karena kebaikan itu akan terlindungi oleh Sang Pencipta. Tapi niat jahat akan mendapatkan Balasan. musibah. Aku jatuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada putri yang menjaga tempat ini. Salam sampai kau ke tempatku. Iya. Insya Allah langkah pertemuan itu Tuhan yang mengatur, yang membawanya. Salam silaturahmi. Kami boleh panggil apa kepada Anda? Kenapa Putri? Berjumpa lagi. Iya. Kita pernah berjumpa sebelumnya. Aku ada di mana-mana. Aku tidak mau kalah dengan Panglima Lang. Dia selalu mengatakan saya ada di mana-mana. Begitu. Apa kita pernah ketemu di Pelabuhan Ratu? Benar. Nih, panggil Pak. Mbah Slamet. Mbah Slamet. Dalam. Terima kasih. Ya. Dan kau sama. Ya. Bulatkan dulu niatmu, yakinkan dulu pertanggungan jawabmu untuk kelestarian tempat ini. Ya. Banyak manusia-manusia yang jahil. Ya. Apakah kau bisa bertanggung jawab dengan keberadaan tempat ini seperti adanya? Tidak dirusak, tidak dikotori, tidak dicemari oleh kata-kata yang tidak baik. Karena batu-batu ini adalah telinga untukku. Insya Allah siap dibantu masyarakat. Untuk kami berdua tidak mampu kalau tidak ada dukungan masyarakat kecil-kecil di sekitar sini. Tapi kalau udah jadi tempat wisata kan nggak bisa disortir Pak orang yang datang kemari. Itu tanggung jawab mereka. Mereka akan membuat peraturan dan penjagaan yang sangat ketat. Siapapun mereka yang datang ke tempat ini harus kalian dampingi. Jangan biarkan mereka lepas sendiri. Ingat, ini adalah tanggung jawab kalian. Insya Allah. Ngomong kotor aja nggak boleh di sini. Itu baik bagi manusia. Iya betul. Bukan untuk kepentinganku. Dinding ini adalah telinga. Batu-batuan ini adalah telinga. Telinga adalah alam. Alam akan menyatu dengan Sang Pencipta dengan cepat. Kalian mau tertimpa oleh bebatuan ini? Tidak mau. Tidak. Panglima Langit. Dengan senang aku kedatangan dirimu. Iya, saya juga senang sekali, bahagia sekali bisa nyampe ke tempat ini di luar dugaan saya. Iya. Dan tidak pernah saya pikirkan. Ratu, jangan sampai Alam yang sudah mengatur saya sampai ke tempat ini. Aku tidak akan menerima mereka yang tidak punya keyakinan besar. Aku akan bersama mereka yang mempunyai keyakinan yang sangat besar. Ya. Saya tidak punya apa-apa, yang saya punya cuma keyakinan. Keyakinan hatimu itu adalah kekuatan terbesar dalam diri manusia. Bagaimana manusia bisa yakin dengan dirinya jika dirinya sendiri tidak yakin terhadap dirinya? Ini pelajaran untukmu. Terima kasih. Karena kau akan bertanggung jawab di tempat ini. Insya Allah. Kau pun akan menjadi penuntun mereka ke tempat ini. Mas Slamet. Aku akan ada di antara manusia sampai bumi ini hancur. Aku hadir bagaimana manusia itu menganggapku. Jika mereka menganggapku baik, maka aku akan menjadi baik. Jika mereka menganggapku jahat, maka aku akan menjadi jahat. Tapi aku adalah aku sejak dulu. Dan aku memang sudah terciptakan di antara manusia. Kalau soal gua kecil yang di sini yang mitosnya bisa tembus ke... Saya ada di mana-mana. Memang benar. Siapa saja yang bisa melewati dan bisa tembus ke Barangtitis? Manusia yang penuh dengan keyakinannya. Terus bukan manusia pada zaman saat ini. Bukan raganya,
tapi jiwanya yang tembus. Karena kami bersatu melalui jiwa, bukan raga. Tempatnya Ratu yang tadi gua besar yang nggak boleh ke sana ya Ratu. Memangnya benar di sana banyak benda-benda pusaka? Apa yang kalian lihat, yang kalian pikirkan, itu akan terbentuk. Ingat, hidup itu adalah fata morgana. Kalian berjalan di gurun pasir, kepanasan dan dahaga, seolah kalian menatap ada lautan di depan kalian. Itu adalah fata morgana. Tapi dalam dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Bila dikehendaki, maka akan terjadi. Jika diinginkan Sang Pencipta, maka itu akan didapati. Apa yang kalian inginkan? Ini adalah goa para pemimpin. Jadilah pemimpin yang baik. Tidak banyak mereka yang ingin menjadi pemimpin datang ke tempat ini. Mungkin karena nggak tahu ya, kan tempatnya tersembunyi. Tahu, ada banyak di antaranya. Kalian itu disambut dengan baik. Air itu adalah perlambang kedatanganku. Oh iya, katanya Bapak semalam kan air Zam-Zam nggak ada. Tadi pas kita datang kok tiba-tiba ada ya? Rumahku adalah di dalam air. Saya tidak bisa lama mendampingi kalian. Terima kasih Dewi. Ada lagi pesannya Ratu untuk Pak Slamet, Pak Dukuh? Sudah cukup, jangan terlalu banyak pesan. Iya. Nanti bosan. Oh iya. Tidak ada yang dikerjakan satupun. Satu, tapi pasti dilaksanakan dengan benar. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih atas sambutannya. Sama-sama. Yuk, Panglima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah melakukan penelusuran terhadap Goa Nogobumi yang ada di Imogiri ini. Nah, Mbah Slamet nih sebagai kuncen, bagaimana kesan-kesannya setelah melihat mediumisasi tadi Mbah? Kita komunikasi dengan sosok gaib yang ada di sini. Matur nuwun sanget ini Bapak utawi Mbak menika sepados insyaallah sampun mangertosi Guwa Nagabumi mriki sepados insyaallah ngantos buntasing pirembagan ingkang para winasis utawi ingkang para njawenipun guwa lan sak nglebetipun guwa. Insyaallah Mbah namung matur nuwun sanget dene saat menika supados mongkoking atinipun Simbah Slamet anggenipun nenggo wonten ing Guwa Nagabumi menika sampun 50 kalih taun menika insyaallah injih dangu. Insyaallah muga-muga Mbah namung minuwun gagas waras, panjang yuswa. Insyaallah Dusun Nogosari sak keluarga kula menika dising baku gemah ripah loh jinawi. Nggih, matur nuwun. Sami-sami Mbah, semoga Mbah sehat selalu ya Mbah ya. Nah, untuk Pak Dukuh gimana Pak kesan-kesannya setelah melihat proses penelusuran kita tadi? Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih tim Mata Langit pada kesempatan hari ini bisa silaturahim di Goa Nagabumi di Dusun Nogosari. Dengan mediasi tadi kami sangat bersyukur karena kami mengetahui dan mendengar sendiri bahwa Goa Nagabumi ini boleh dibangun atau boleh dibuat misteri untuk ke depan untuk kemaslahatan masyarakat dengan catatan dijaga dan dirawat. Untuk itu kami selaku yang dituakan di Padukuhan Nogosari, kami tidak bisa apa-apa dengan dukungan masyarakat lapisan terkait. Intinya kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan tim Mata Langit ini modal awal ke depan untuk pembangunan di Goa Nagabumi di Padukuhan Nogosari, khususnya Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, Panglima mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran kita hari ini. Silakan. Jadi berbicara mengenai goa adalah berbicara di mana Nabi Muhammad SAW dulu mendapat wahyu di Gua Hira. Jadi goa ini memang tempat persembunyian, biasanya tempat mendapatkan ilham juga.
turunnya wahyu juga di dalam goa. Goa ini bukan tempat hantu, bukan tempat setan, bukan tempat yang perlu ditakuti, ataupun bukan tempat yang apa ya kita bilang jahat, bukan gitu. Kejahatan atau kebaikan itu kembali kepada hati manusia itu sendiri. Apapun yang kita jalankan berdasarkan hati yang bersih, berdasarkan keyakinan yang tinggi dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan baik-baik saja, kita akan dilindungi dimanapun kita berada. Kalau tempat-tempat seperti ini memang sangat baik untuk kita tirakat, untuk menenangkan diri, untuk mengenali diri kita. Itu memang dari zaman Nabi dulu memang sudah ada seperti ini ceritanya ya. Intinya kembalikan semua kepada Sang Ilahi. Baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bisa memberi manfaat dan inspirasi untuk Anda semua. Saya mengucapkan terima kasih untuk netizen yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini, dan juga untuk Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan juga sudah share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.